warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karinina Lailatul Rahmi dengan nomor BP 22101154250042 dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, jurusan Teknik Industri. Dengan mata kuliah Elektronika Industri, dosen pengampu Dr. Nana Fathur Rahman, ST, MScM, PDH. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman artikel jurnal, yaitu perkembangan alat kapasitor. Jurnal Rekayasa Sistem Industri Volume 8 nomor 2 Mei 2023 dengan judul Peningkatan Produktivitas Pabrik Kertas dengan mempertimbangkan power factor dan menggunakan kapasitor bank di PT Dayasa Arya Prima. Latar belakang. Perkembangan industri pada saat ini menuntut industri untuk terus meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kinerja agar dapat bersaing. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan cara meningkatkan produktivitas sistem kelistrikan di PT Dayasa Arya Prima. Secara segi ekonomi, biaya energi listrik sangat berpengaruh pada pabrik kertas di PT Dayasa Arya Prima. Oleh karena itu, kajian dalam artikel ini difokuskan pada langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meminimalkan biaya pengeluaran operasional pada sistem kelistrikan dan pengembangan sistem kelistrikan berdasarkan analisis dan simulasi ETEP 12,6 di pabrik kertas PT Dayasa Arya Prima. PT Dayasa Arya Prima merupakan perusahaan yang berbisnis pada produksi kertas. Anak perusahaan PT Fajar Paper Surya Wisesa Tbk berkedudukan di Jalan Raya Driorejo nomor kilometer 25 Dusun Karanglo, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Permasalahan yang timbul di PT Dayasa Arya Prima adalah perubahan pada nilai faktor daya relatif atau KVR. Perubahan nilai faktor daya akan berdampak pada penurunan nilai cost. Berdasarkan analisis dan simulasi software ETP 12,6 menemukan bahwa faktor daya PT Dayasa Arya Prima sekitar 0,70%, artinya PT Dayasa Arya Prima harus membayar lebih banyak ke PLN untuk penalti daya reaktif power atau membayar lebih banyak ke PGN atau perusahaan gas negara jika gas turbin atau GT naik dengan daya faktor rendah untuk mengkompensasi faktor daya PLN. Kapasitor. Kapasitor bank adalah peralatan listrik yang bersifat kapasitif yang berfungsi menyeimbangkan sifat induktif. Tegangan yang ditingkatkan nilai cost yang meningkat, mengurangi rugi daya listrik, mengurangi kelebihan daya pada listrik. Dan penurunan tegangan yang dihindari adalah solusi yang untuk pemasangan kapasitor bank. Menurut Baswedewa 2020, kapasitor bank adalah pengelompokan banyak kapasitor yang dihubungkan secara paralel untuk memberikan kapasitas kapasitif tertentu. Sementara kVAR, kilovolt ampere aktif, mendefinisikan atau mengandung jumlah kapasitansi, yaitu farad atau mikrofarad. Kapasitor ini adalah mempunyai sifat pengukur yang sering digunakan. Kapasitor bank memiliki karakteristik kelistrikan kapasif atau leading, sehingga mempunyai sifat yang mengurangi atau menghilangkan induktif atau lagging. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengolah informasi dan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber terkini. Dalam hal pengolahan data, pemrosesan data telah disesuaikan untuk pembahasan diskusi penelitian, yaitu peningkatan produktivitas pabrik kertas dengan mempertimbangkan power factor dan menggunakan kapasitor bank di PT Dayasa Arya Prima. Software ETPA 12,6 akan digunakan untuk menjalankan simulasi sebagai tahapan dalam pengolahan data ini. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan penelitian deskriptif bertujuan untuk mengkarakterisasi dan memahami secara apa adanya. Pendekatan deskriptif yaitu belajar dengan cara menggambarkan keadaan subjek atau objek. Penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
dapat dipandang sebagai teknik pemecahan masalah. Secara deskripsi, menjelaskan mengenai peningkatan produktivitas studi kasus pada sistem kelistrikan pabrik kertas PT Dayasa Arya Prima. Temuan. Pemodelan sistem kelistrikan dilakukan dengan menggunakan software ETPA versi 12,6 untuk tujuan analisis. Data peralatan sistem kelistrikan pabrik kertas PT Dayasa Arya Prima digunakan sebagai dasar pemodelan yang dilakukan pada kondisi pembebanan maksimum. Pemodelan sistem kelistrikan dilakukan dengan menggunakan software ETEP versi 12,6 untuk keperluan analisis. Diagram garis tunggal atau single line diagram ETEP 12,6 yang merupakan output dari perangkat lunak analisis aliran beban dan tegangan dan faktor daya setiap bus serta aliran daya yang mengalir ke beban penelitian analisa menggunakan software ETEP 12,6 dilakukan dengan serangkaian langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data meliputi diagram garis tunggal atau single line diagram, daftar beban aliran listrik, spesifikasi kabel, dan informasi spesifikasi peralatan listrik atau transformator, generator, motor, panel, dan kabel. Yang kedua, data entry dan permodelan sistem tenaga listrik menggunakan software ETEP 12,6. Yang ketiga, verifikasi data untuk melihat apakah hasil simulasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, analisa hasil simulasi. Kesimpulan. Yang pertama, perubahan nilai faktor daya akan berdampak pada menurunnya nilai kos. Berdasarkan analisa dan simulasi ETEP menemukan bahwa faktor daya PT Dayasa Arya Prima sekitar 0,70%, di mana perusahaan harus membayar denda kepada PLN. Untuk meminimalisir atau menghilangkan denda, maka dilakukan peningkatan untuk memenuhi persyaratan standar faktor daya yang harus lebih dari 0,85%. Yang kedua, berdasarkan data yang digunakan, perlu dilakukan pemasangan kapasitor bank untuk memperbaiki power factor keseluruhan dari sistem kelistrikan PT Dayasa Arya Prima. Yang ketiga, studi load flow sebelum dipasang kompensasi daya reaktif, yaitu kapasitor bank. Hasil simulasi load flow analysis sistem kelistrikan pabrik kertas PT Dayasa Arya Prima menunjukkan bahwa terdapat tegangan pada bus ID PLN yang mempunyai nilai daya sebesar 10,1 MW dengan power faktor minimum 79,8% di bawah standar PLN. Yang keempat, studi load flow setelah dilakukan pemasangan kompensasi daya reaktif, yaitu kapasitor bank. Hasil simulasi load flow analisis sistem kelistrikan pabrik kertas di PT Dayasa Arya Prima menunjukkan nilai daya sebesar 10,4 MW dengan power faktor 94,9%, di mana nilai ini sudah di atas standar rata-rata PLN. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, di mana referensi-referensi yang saya cari ada di slide ini dan di slide sebelah, dan teman-teman bisa melihatnya melalui link di bawah ini. Terima kasih, saya Karimina Laturahmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.